wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Masud Yunus. Saya dari SMA Al-Furqon, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 206B. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata diseminisasi tentang budaya positif di lingkungan SMA Al-Furqon. Ikuti saya terus. Salam tergerak, bergerak dan menggerakkan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menanti berseri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Mabadu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu, Bapak, guru sekalian. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa kesehatan, sehat walafiat, bisa bermuajah bertatap muka di sini tempat dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Maka dari itu marilah kita mengucapkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah ruahkan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, ya, siang hari ini ketepatan ini Pak Muhammad Yunus, Bapak Muhammad Yunus selaku Masud Yunus selaku pelaku kegiatan guru penggerak dalam hari ini melaksanakan disseminasi budaya positif di lembaga SMA Al-Furqon, Pondok Pesantren Al-Furqon, tidak lain dan tidak bukan, semuanya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibu bapak guru di dunia pendidikan. Kami siang hari ini selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara di pagi siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian acara ini yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Ustadz Masud Yunus. Yang terakhir yaitu doa demi terselenggaranya dan kelancaran kesuksesan acara di siang pagi hari ini. Marilah acara yang mubarakah ini kita buka dengan bacaan ummul Quran. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin sholihah. Barakatul Fatihah. Now Bluetooth mode. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Terima kasih. Disampaikan selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam ini akan dipandu oleh yang mulia Madam Nurul itu. Sebuahnya kami sampaikan. Di sini kan? Yes, memang. Jadi curiga. Dimohon berdiri.
Tanah airku tertumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dalam hal ini sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah kepada calon Dr. Ustadz Suryanto. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan saya muliakan Bapak Ibu Dewan Guru SMA Al-Furqon, wabil khusus pada saudara Bapak Muhammad Masud Yunus yang sedang berproses menyelesaikan guru bergerak, ya, calon guru bergerak. Mudah-mudahan nanti finding goal-nya menjadi guru bergerak sebenarnya dan bisa menggerakkan seluruh warga setelah masuk kita. Salawat wa salam mudah-mudahan tetap tercurahkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah dan maulanya sehingga dapat berkumpul, berdiskusi, bermusyawarah bersama dalam rangka mengembangkan dan memajukan sekolah kita SMA Al-Furqon, Pondok Pesantren Al-Furqon. Salawat wa salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita semua dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama atas nama kepala sekolah saya mengucapkan selamat dan sukses pada saudara Bapak Muhammad Masud Yunus. Bluetooth mode. Ya. Saya ulangi, atas nama kepala sekolah saya mengucapkan selamat dan sukses pada saudara Bapak Muhammad Masud Yunus. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan dilaksanakan sebagai bagian dari calon guru bergerak nanti dapat memperoleh hasil yang terbaik, diberikan kemudahan, kelancaran. Tentunya ini jadi penyemangat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu guru yang lain bisa nanti mengikuti sejak Pak Yunus menjadi guru. Kemudian hasilnya nanti finding goal-nya dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama anak-anak DDI.
para santri-santri. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tema kita pada siang hari ini diseminasi budaya positif, ya. Dan guru penggerak tentunya diseminasi budaya positif itu ada di sekolah. Penyebaran dan penanaman nilai-nilai norma dan perilaku yang mendukung pembentukan lingkungan belajar yang sehat, aman dan kondusif ini bagian dari diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Ini bertujuan tidak lain adalah untuk membentuk karakter siswa, menciptakan suasana belajar yang mendukung, mempromosikan hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Nah, beberapa sisi aspek yang perlu menjadi perhatian kita bersama itu diantaranya adalah pembentukan karakter warga sekolah, terutama siswa. Sekolah punya peran penting dalam pembentukan karakter santri atau siswa melalui seluruh kegiatan yang ada dan diselenggarakan oleh sekolah, dari pembiasaan, suatu kegiatan belajar mengajar, intrakurikuler yang kita namakan ekstrakurikuler, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Ini menjadi bagian pembentukan karakter siswa, juga bagian dari diseminasi budaya positif di sekolah. Yang kedua adalah lingkungan yang aman dan nyaman, ya. Jadi sekolah yang berhasil mendiseminasikan budaya positif akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah, terutama para santri. Ini untuk menghindari, menanggulangi bullying, diskriminasi dan tindakan kekerasan lainnya. Yang ketiga adalah teladan dari guru dan para jajaran terserah. Ini juga sangat penting, memainkan peran penting sebagai teladan dalam mendiseminasikan budaya positif yang ada di sekolah. Perilaku kejujuran, keadilan, kepedulian itu memberikan contoh nyata bagi anak-anak kita untuk menumbuhkan budaya saling menghargai dan saling peduli di antara santri. Yang selanjutnya juga ada pengembangan soft skill, hard skill dan lain sebagainya. Itu juga bagian tujuan dari diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Saya kira itu, dan yang paling akhir adalah kebijakan dan peraturan sekolah, penggunaan media sosial tentunya yang terbatas bagi kita itu kita ambil secara bijak, ya. Saya kira itulah tujuan daripada diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Intinya dan pada utamanya semuanya nanti ditujukan untuk para anak-anak kita, anak didik kita, para santri kita, umumnya untuk seluruh warga sekolah. Harapan besar saya dari Pak Yunus bisa menyelesaikan sampai tuntas. Saya dengar juga sudah masuk PPG, ya. Pak Yunus sudah mulai. Ini saya dorong seluruh guru yang belum bisa mendaftar guru penggerak atau PPG. Biasanya kalau masuk guru penggerak itu PPG-nya didahulukan. Semuanya saya dorong yang belum. Ada Butika, ada siapa, Malang, ada Putriana dan sebagainya yang belum. Itu juga nanti menjadi bagian tersendiri untuk kita, kemanfaatan untuk kita semua. Saya kira itu cukup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan sambutan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga itu sebagai bagian dari wahana untuk menambah kita dalam melaksanakan tugas-tugas di lingkup SMA. Selanjutnya acara nanti dalam hal ini adalah pelaksanaan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh beliau Ustadz Mas'ud Yunus MPD. Kepada beliau akan persilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
makanya saya agak pindah posisi karena layarnya di Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah tadi sudah dimoi bahwa ikut depan aja, jadi langsung saja biar tidak lama-lama, banyak rangkaian tadi. Jadi kesempatan siang hari ini sebelum mulai mungkin yang masih ada banyak pikiran di rumah waktunya ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mohon maaf merepotkan juga Bapak Ibu Dewan Guru untuk mengikuti diseminasi di aksi nyata saya di program Guru Penggerak. Pada kesempatan siang hari ini langsung saja ke materi yang pertama. Mungkin ini saya rangkaian pembelajaran yang saya pelajari di 2 bulan yang berjalan. Yang pertama saya sudah mempelajari filosofi Ki Dewantoro, kemudian ada nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan sekarang selesai di budaya positif. Selanjutnya, jadi tujuan dari semua ini, dari rangkaian modul 1 sampai 2, 3 sampai 4 ini, tujuan akhirnya adalah mencetak profil pelajar Pancasila. Ini secuplikan tentang Ki Dewantoro. Itu berpendapat bahwa pendidikan itu memberi tuntunan. Jadi tuntunan itu menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan guru tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga membantu murid untuk menemukan jawaban mereka sendiri. Artinya guru menuntun sampai anak menemukan jawabannya sendiri. Yang kedua, modul yang saya pelajari juga itu nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang ada 5. Yang pertama berpihak pada murid, kemudian kolaboratif, kemudian yang ketiga mandiri, selanjutnya reflektif dan inovatif. Peran guru penggerak yaitu menjadi pimpinan, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian dia menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak untuk mewujudkan suatu impian yang baik sebagai seorang guru harus mempunyai sebuah visi. Dibutuhkan langkah-langkah yang konkret untuk saling berkolaborasi guna mewujudkannya. Kemarin kita juga mengikuti dalam salah satu ketika saya ada bukan yang kemarin itu ada pengajar praktek di tinjau lapangan. Kemarin saya juga meliburkan buku tentang visi ini, yaitu menyatukan antara visi saya dan juga visi sekolahan. Rumusan ini adalah satu aset awal, yaitu tantangan, kemudian aksi, yang terakhir pembelajaran. Untuk membuat visi itu dibutuhkan tahapan baca, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, kemudian atur dan eksekusi. Selanjutnya ke ini SPG. Sebelum masuk ke budaya positif, Bapak Ibu ya, saya tidak cuma bukan speaking hari ini, jadi saya cuma kasih masukan aja di tentang kita mungkin pembelajaran yang kita ajarkan ke anak-anak selama ini. Mungkin saya juga masih belajar dalam arti pembelajaran yang bagaimana sih yang diharapkan anak-anak. Selama ini kita saya lihat guru-guru sudah optimal, cuma anak-anak yang masih belum optimal. Kenapa? Mungkin 3 ini biasa yang saya pakai keterapkan anak-anak. Mulai kemarin saya terapkan dengan model, saya tanya anak-anak, apa sih belajar itu dibutuhkan apa? Mereka menjawab dibutuhkan pulpen,
buku dan sebagainya. Itu jawabannya anak-anak. Terus saya kasih masukan, coba kalau selain pulpen, buku apa? Ada yang jawab ini yang agak masuk akal. Telinga, Pak. Kalau saya nggak bisa, nggak punya telinga, otomatis saya nggak bisa dengar. Ya berarti kita dibutuhkan apa? Pendengaran. Oke, ya benar. Yang kedua apa? Selain pendengaran anak-anak, jawab lagi. Mata, berarti penglihatan. Saya jelaskan lagi dalam penglihatan itu bagaimana. Kadang kita melihat, tapi pikiran kita itu lihat di mana-mana, di luar. Ya, anak-anak biasa itu masih nggak fokus. Caranya bagaimana? Difokuskan dulu. Biar anak-anak di dalam itu lebih serius lagi. Kadang sekolah tapi pikirannya masih di luar. Yang terakhir itu adalah selain pendengaran, penglihatan, yaitu tadi fokus. Pikiran anak fokus ke apa yang dipelajari hari ini. Belajar bahasa Indonesia tapi pikirannya bahasa Inggris. Nah ini kan nggak menyatu. Itu aja, saya nggak speakingnya sekedar itu. Nah kita masuk ke aksi nyata modul budaya positif. Jadi di sini itu saya diseminasi, jadi saya itu menyebarkan tentang pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Nah ini sudah saya terapkan di, mohon maaf mungkin di kelasnya Bu Vita, Bu Tika mungkin kemarin ya, saya kebetulan tugasnya seperti itu, saya coba terapkan ke anak-anak. Dalam selamat datang para guru hebat, mungkin semuanya yang hadir di sini ini termasuk guru-guru yang hebat karena di luar jam masih semangat untuk bergerak untuk menjadi guru hebat, luar biasa. Kasih aplaus buat kita semuanya. Oke, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jadi konsep modul budaya positif itu meliputi disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu posisi kontrol. Yang terakhir, keenam itu segitiga distribusi. Nah, disiplin positif. Apa itu disiplin positif kira-kira? Disiplin positif itu adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan disiplin adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta menyadarkan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kali ini saya punya mungkin ini video ya, ada satu video. Hour on. Bluetooth mode. Ini video yang ada di sekolah kita tentunya. Prestasimu, baca prestasi.
anak-anak, sebelum lanjut ke blok materi selanjutnya, saya mau absen dulu. Apakah hari ini masuk semua? Nah, oh itu ada yang kosong? Iya Pak, Dimas dan Nova tidak ada. Nah, kalian dari mana? Ini saya sedang apa? Ini kan jam belajar dan jam sudah mulai. Kalian sudah masuk. Apa tadi kami sudah sampai ya sudahlah kalian dulu. Tapi nanti pas jam istirahat kalian berdua menemui saya di luar. Terima kasih. Ya sekarang semuanya. Dan keluarlah masuk ke kelas. Saya ketinggalan, ini saya tuliskan dengan buku dengan siapa? Benar apa? Ya Pak, benar. Kami masuk, akhirnya saya kepikiran di asrama. Kita ketinggalan. Baiklah, saya sendiri. Kalian apa hanya ingin mencari penjelasan dan informasi secara bersama-sama. Paham kalian berdua sama untuk mengambil maknanya inilah dan sama masuk kalian tidak kembali dan tentunya itu tidak tepat. Nah, Ini menunggu itu disebut apa? Baik, apa senang dengan mari kita selalu mengingat tidak dengan terus. Tunjukkan bahwa kalian bisa melakukan itu langsung mulai ke kelas tanpa menunggu pertanyaan. Dan lain waktu, Mas, itu disiapkan jangan sampai kita yang tidak kembali lagi ke asrama. Power off. Untuk Power on. Bluetooth mode. saya merasa termotivasi untuk memperbaiki dan membuka hati saya untuk lebih baik lagi, dan juga saya merasa tidak tertekan sama sekali. Kalau saya merasa perlu mengintrospeksi diri dan saya berusaha untuk tidak mengulangi. Sekian dari kami, salam saya sedih. Oke, itu tadi video. Mungkin video itu saya buat memang untuk tugas, cuma dalam arti saya ingin juga untuk membuat keyakinan ke anak-anak tanpa harus membuat mereka itu dihukum. Cuma saya membuat dalam arti di sini tadi dijelaskan untuk membentuk, menentukan dari salah dirinya sendiri, memposisikan sebagai sahabat dalam arti seperti itu. Nanti di sini dijelaskan. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, konsekuensi penguatan dalam jangka pendek, kemudian monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, ya ini sebetulnya restitusi. Ya. Restitusi, siswa akan bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian yang ketiga, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Teori diri
dirinya memang mengontrol, yaitu 5 murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nilai-nilai kebajikan universal, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, yang terakhir kreatif. 9 pilar dalam karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, yang ketiga kejujuran atau amanah atau diplomatis, hormat dan santun, kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong, 6 percaya diri, kreatif dan pekerja keras, yang ketujuh kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah diri motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahannya yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Kemudian mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Kemudian motivasi ini juga bersifat eksternal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan memotivasi ini akan bertanya, ini adalah motivasi yang akan disebut seseorang, yaitu yang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Alarm. Bluetooth mode. Dari yang dipaparkan tadi, itu apa sih keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira mungkin ada jawaban dari Pak Sugeng. Kira-kira apa Pak? Keyakinan kelas Boleh Pak. Untuk orang awal menurut saya keyakinan kelas itu lebih mendalam daripada peraturan kelas. Jadi di dalam keyakinan kelas itu anak-anak semakin mantap untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi sudah merasuk ke dalam mungkin hati ya, ke hati. Kalau peraturan mungkin lebih bersifat eksternal, yang tadi kan eksternal, jadi karena melakukan tindakan positif atau tidak melanggar karena takut mendapat hukuman. Kalau keyakinan kelas nanti bersifat jadi internal, kan lebih kuat sehingga tumbuh dalam diri internal untuk melakukan hal-hal yang positif, yang baik, sehingga menghasilkan suatu produk yang maksimal. Saya kira itu. Terima kasih. Kasih aplaus buat Pak Sugeng. Boleh saya tambahin? Boleh, silakan. Saya tambahkan dari jawabannya Pak Sugeng, mungkin keyakinan kelas itu lebih ke kesepakatan kelas. Nah,
kesepakatan kelas itu kan harus disepakati bersama-sama di kelas dan harus dilaksanakan. Kalau tidak sesuai kan mereka sendiri yang membuat apa itu Pak, sanksi gitu Pak Yunus. Ya tadi bersifat internal itu, tanggung jawabnya lebih apa Pak, dan tanggung jawabnya itu lebih daripada peraturan kelas gitu loh Pak. Kalau peraturan kelas kan bersifat eksternal gitu ya Pak sebenarnya. Itu dari saya. Pak Tan, ada kasih aplaus buat guru. Yes. Ya, kalau saya menjadi keyakinan kelas itu artinya apa? Itu berkeyakinan bahwa setiap masyarakat yang ada di kelas itu berkeyakinan bahwa setiap perilaku berlandaskan dan berdasar atas kesadaran yang mendalam, yang mendasar akan kebutuhan yang diperlukan di dalam kelas itu, sehingga itu akan menjadikan kesadaran yang mendasar tentang keyakinan. Ya, kalau yang namanya peraturan bersifat normatif, ya karena sanksi ya disanksi, kalau yang tidak nanti hanya ingin lalu. Tidak ada bekas bahwa kesadaran dari semua yang diyakini adalah kebutuhan yang harus dilakukan di dalam kelas guna untuk menunjang keberhasilan atas kelas tersebut dan pendidikan yang dilalui. Saya kira itu. Oke, kasih aplaus buat Pak Tan. Oke, luar biasa para guru yang masih semangat dan juga jawabannya luar biasa. Ternyata guru-guru kita mempunyai keyakinan dalam murid-muridnya, jadi sepakat dengan keyakinan kelas. Selanjutnya ini ya, keyakinan kelas. Mengapa kita menggunakan helm pada saat menghindari motor roda 2? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini mungkin ada jawaban. Pakai langsung aja. Kenapa kita harus pakai helm? Saya melihatnya ada kategori yang ketiga tadi. Yang pertama supaya tidak yang kedua apa itu supaya mendapat penghargaan. Yang ketiga itu kesadaran dalam diri kita sendiri. Yang pertama supaya kita aman dalam berkendaraan. Yang kedua tentunya kita sebagai ingin menjadi warga negara yang baik, kita mengikuti, mematuhi peraturan-peraturan ya. Pertama tentunya itu keamanan itu sangat mendominasi ya begitu. Oke, luar biasa ya. Jadi kenapa kok kita harus ketika mengendarai motor itu harus pakai helm? Tentunya yang paling utama itu keselamatan. Ya, keselamatan. Yang lainnya itu juga masuk ke peraturan pemerintah dan sebagainya. Tapi yang utama itu memang keselamatan. Ya. Entah kalau siang kiri itu panas dan sebagainya itu. Terus selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah ini yang kedua pastinya kesehatan. Itu nilai yang kita yakini. Ketika kita nggak pakai helm, otomatis ketika terjadi kecelakaan otomatis kan berhubungan dengan keselamatan kita. Sama halnya kita tidak mencuci tangan, kemudian tidak memakai masker gitu ya. Jadi itu nilai yang sudah kita yakini. Selanjutnya untuk membutuhkan keyakinan sekolah atau kelas, yang pertama keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa disebut dengan bentuk positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat.
Yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu itu. Jadi ini ada contoh keyakinan kelas pada, kenapa kok saya ngambil level 1, 5, dan 7. Ya, kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang ke selanjutnya langsung keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya diri, menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Yang keyakinan kelas 7, hormat, bekerja, diterima, dan memiliki. Nih. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Ini 5 dasar kebutuhan dalam manusia, ya. 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol diterapkan seorang guru, yaitu orang tua ataupun atas dalam melakukan kontrol. Yang pertama, kita itu sebagai apa? Selama ini ketika dalam penerapan budaya positif itu apa? Yang pertama, kita sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, yang terakhir atau manajer. Mungkin ada yang menceritakan yang sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer. Ya. Teman. Manajer. Manajer. Teman, pemantau. Ya, saya kan ada dari itu tapi pemantau aja. Ini 5 posisi kontrol. Jadi menurut saya ada 3 yang bisa diterapkan. Teman, bukan penghukum. Ya. Ini ya mungkin boleh. Apalagi membuat anak-anak selalu bersalah terus ya. Jadi posisikan anak-anak selalu bersalah, tidak ada benarnya, itu kurang tepat lah, kurang. Berarti yang 3 ini yang kita sepakati. Boleh dalam kita menjadi teman, pemantau. Tapi kalau ketika pemantau, otomatis kita nggak ngapa-ngapain, memantau aja. Memantau iya dari itu. Mengawasi ketika ada murid-murid kita itu salah. Memantau itu kan mengumpulkan data, mengidentifikasi, ya, mengumpulkan data. Anak ini melakukan kesalahan atau enggak, berarti terus ada langkah selanjutnya. Kita perhatikan di sini. Oke, penghukum. Ini biasanya. Saya ini. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghadap. Ya, itu kan biasa gitu ya. Biasa saya juga. Kemungkinan murid marah dan dendam dan bersifat agresif, itu rata-rata gitu ya. Jadi bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, ya, atau meja tulisnya itu dibuat lebih buruk lagi. Pulang sekolah biasanya gitu, ada kegiatan yang kreatif. Kemudian melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ketika kita membuat merasa bersalah, ada suara itu melemas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak su. Misalnya sampai itu ya, seperti itu ya. Bahasa kita itu membuat mereka itu gimana ya, membuat mengingatkan dalam merasa bersalah. Jadi murid merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Ini lebih ya malah lebih berat daripada penghukum tadi. Teman, ada suara ramah, akrab dan bercanda, kemudian bahasa tubuh kita itu merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nih. Nah, kemudian yang selanjutnya pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Yang terakhir, kita memposisikan sebagai manajer. Pada manajer ini, bahasa tubuh tidak kaku mendekati murid, ya. Nada suara itu tulus. Ada posisi manajer ini, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jadi ke murid, ke berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendagurau menempatkan diri sebagai teman murid. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, kita menerapkan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara untuk menanamkan budaya positif pada murid, yaitu pengertian restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan sebuah tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Langkah-langkah untuk segitiga restitusi, ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, tidak langsung menyalahkan siswa, akan tetapi menyamarkan kesalahan. Power on. Bluetooth mode. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku pasti mempunyai alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas ketika semua memiliki motivasi intrinsik dan mencari solusi dalam permasalahannya. Ini ada video lagi. Oh, terima kasih. Ada video lagi terakhir untuk kita lihat. Nanti tolong mungkin ada refleksi dari Pak Sugeng.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Power off. Power on. Bluetooth mode. Posisi kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Bersalah. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga,
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Itu tadi sudah saya sampaikan, jadi itu tadi sekedar video yang dicuplik ya. Tadi sebenarnya sudah hampir semua saya sampaikan. Jadi ketika kita mengenalkan ke anak-anak tentang budaya itu bukan berarti peraturan mereka yang menyepakati. Jadi mereka itu mengetahui keyakinan kelasnya, apa nilai-nilai yang terdapat pada kedisiplinan positif, itu keyakinan mereka yang meyakini apa ketika dia tidak mengerjakan PR itu hasilnya apa masalahnya. Kayak tadi contohnya ketika dia tidak memakai helm, otomatis nilai yang diyakini dari hati itu otomatis dia itu menjaga keselamatan. Mungkin itu dari saya. Sampai terakhir tadi segitiga restitusi ya. Jadi langkah-langkah kita itu tiga ini ya, menstabilkan identitas, yaitu kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, tidak langsung menyalahkan siswa. Jadi kita menyamarkan kesalahan. Yang kedua, validasi, yaitu tindakan yang salah. Semua yang salah, semua perilaku pasti mempunyai alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya ya, apa yang disepakati ketika dia melanggar apa yang dia buat, kemudian apa sih ya kesepakatannya di dalam kelas itu. Kita semua memiliki motivasi intrinsik ya, dari dalam ataupun dari luar. Dari mencari solusi itu dari bagaimana permasalahannya. Ketika dia tidur misalnya, ajil tidur bukan bangun. Solusinya apa? Dia harus tidurnya biasanya jam 3, harus jadi pasangan tidur agak sore, jam 10, jam 11 seperti itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada satu refleksi dari teman-teman. Silakan sebelum kita tutup. Pak Sugeng boleh merefleksikan apa yang di refleksi untuk kegiatan apa dengan materi desiminasi budaya positif ya. Jadi secara global, secara umum berarti di lingkungan sekolah itu
harus menciptakan situasi kondisi semua anggota pendidik, anggota persatuan pendidikan, baik itu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan terutama yang paling penting adalah siswa. Jadi kita mempunyai konsep untuk menerapkan semuanya kegiatan yang atau program-program yang bernilai positif sehingga menghasilkan atau memberikan proses kepada anak-anak sesuatu yang positif juga dan menghasilkan perilaku anak yang positif juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa buat Pak Sugeng dan teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas ataupun kata-kata yang saya kurang enak didengar dan sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Saya serahkan ke Pak. Terima kasih disampaikan. Alhamdulillah acara mulai awal hingga akhir penyampaian acara inti diseminasi budaya positif yang diterapkan atau dilakukan di unit atau di lembaga pendidikan. Semoga dari proses yang disampaikan, dilakukan dan menjadi sebuah amal kebajikan dari Ustadz Mas'ud Yunus dalam rangka untuk juga meningkatkan kualitas sekolah, pendidik dan selaku pendidik. Dan saya kira itu dari kami selaku pembawa acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بين عقد وتنفرد بين الغرب وتبدو بالحيج والبنان بين الغائب وحسن الخواتم واستسقى الأمان بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في ذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.